Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama di semester 2, yaitu tentang sequence atau barisan. Jadi sequence tuh kalau secara bahasanya artinya tuh sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan urutan yang spesifik dan mengikuti aturan tertentu. Jadi kata kuncinya di sini adalah urutan dan aturan. Ya, jadi sebuah barisan itu dia tuh berurut gitu dan punya aturan tertentu. Mungkin ini pernah dipelajari waktu SMP juga kan ya, barisan aritmatika, geometri. Nah, sebenarnya di SMA pun mengulang itu. Mengulang materi itu mungkin penambahannya nanti ada di materi penerapannya, bunga, pajak, dan segala macamnya. Oke. Nah, sebelum kita ke aritmatika dan geometrinya, sekarang kita coba bedah dulu beberapa soal Cambridge yang berkaitan dengan sequence atau barisan. Nah, kalau soal Cambridge tuh mereka ada beberapa yang nggak masuk ke aritmatika ataupun geometri gitu. Jadi kayak secara generalnya aja. Kita coba lihat ya. Soal Cambridge yang pertama. Ini ada barisan 29, 32, 35, 38. Yang ditanyakan pertama adalah suku selanjutnya. Term itu suku ya. Suku tuh maksudnya kayak bilangan selanjutnya apa ya. Nah, kira-kira apa nih? 29, 32, 35, 38. Selanjutnya berapa? 41. 41, betul. Bukan suku Baduy ya, Din. 41, betul. Jadi karena polanya adalah selalu bertambah 3. 29 ke 32 nambahnya 3. Ini juga 32 ke 35, 3. Ini 3. 38 ke 41 ke 38 berarti kita tambahkan 3 juga. Sehingga hasilnya adalah 41. Itu ya. Next term berarti suku selanjutnya, kata kuncinya itu. Lanjut. Pertanyaan yang kedua itu tentang aturannya. Tuliskan aturan untuk melanjutkan barisan di atas. Nah, kalau di Cambridge itu misalkan ada kata-kata rule ini nih, dia tuh belum pakai rumus yang ada n-nya, belum, tapi masih berupa kata-kata aja. Jadi karena tadi ini kita tambahkan 3, maka jawaban dari pertanyaan ini cukup kayak gini aja. Menambahkan 3 ke suku terakhir, inilah aturannya gitu. Masih berupa kata-kata aja. Kalau ditanyakannya masih rule. Ya, adding 3 to the last term. Atau kalimatnya boleh kalian modif lagi, intinya menambahkan 3 gitu di suku terakhir. Ya, menambahkan 3 ke suku terakhir. Itu kalau rule. Jadi masih berupa kata-kata. Kita sambil bahas soal Cambridge lagi karena nanti kalian bakal ada progression lagi ya. Kan waktu yang kemarin kelas 10, nanti kelas 11 ada lagi progressionnya. Makanya kita sambungin ke Cambridge. Oke, lanjut dulu. Nah, tipe yang lain itu adalah di Cambridge tuh udah dikasih duluan rumusnya ya, n-nya. Jadi di sini ada n kuadrat plus 5. Terus yang ditanyakan adalah first three term, 3 suku pertama. Atau dengan kata lain U1, U2, U3. Atau bisa juga disebut kalau n-nya 1, n-nya 2, dan n-nya 3. Jadi tinggal kita substitusi aja n-nya. Kalau n-nya 1 berarti di sini n kuadrat jadi 1 kuadrat plus 5. Jadi template-nya dari atas 1 kuadrat plus 5 berapa? 6. 6. Oke, lanjut. Kalau n-nya 2 berarti 2 kuadrat plus 5 berapa nih? 9. 9. Oke. Terakhir 3 kuadrat plus 5 14. 14. Sip, 3 kuadrat 9 tambah 5 14. Jadi kalau sudah dikasih rumus tinggal disubstitusi aja. Dia mintanya apa? Kadang kan nggak selalu first three term juga, ada juga misalkan second term, misalkan suku kedua berarti n-nya 2 aja yang kita hitung, atau misalkan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya gitu ya. Tinggal substitusi kuncinya di situ.
substitusi. Lanjut ke tipe soal yang lain, masih menggunakan rumus ini, N kuadrat plus 5. Tapi kita diminta membuktikan bahwa 261 itu adalah salah satu suku dari barisan ini. Ini rumus barisannya ya. Berarti 261 nih posisinya sebagai ini nih. Sebagai hasilnya. Kita mencari N, intinya gitu. Jadi mencari N untuk tipe yang soal nomor 2 ya. Berarti N kuadrat plus 5 itu sama dengan 261 dari sini ya. 261 berarti N kuadrat akan sama dengan 261 plus 5-nya pindah jadi min 5. Habis itu 261 dikurang 5 sama dengan 256. 256 ya. Nah, ini masih ada kuadratnya nih. Kalau N kuadrat 256, berarti N aja berapa? Akar dari 256. Ya, sip. Berapa nih? Akar 256 sama dengan 16. Betul deh, 16. Jadi, kalau udah dapat N-nya, berarti terbukti bahwa 261 merupakan suku dari barisan ini. Jadi, kalau dia bukan sukunya, nilai N-nya tuh nggak bulat gitu. Koma-komaan. Nah, ini karena dia bulat, berarti terbukti bahwa 261 adalah suku ke-16. Suku ke-16. Tuh, gitu ya. Jadi terbukti. Itu tipe soal Cambridge yang lain. Jadi tadi tipe pertama kalau diminta melanjutkan, tipe kedua udah dikasih rumus, tinggal substitusi. Oke. Sekarang, nah ada pertanyaan dulu nggak nih untuk dua soal ini? Dua soal dengan subnya. Yang ini dan ini ada yang mau ditanyakan dulu atau jelas? Insya Allah jelas nih. Insya Allah jelas ya. Oke. Sip, kita sekarang baru nih masuk ke barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Nah, ini SMP kelas 9 kalau nggak salah, apa kelas 8 ya? Gak apa-apa, review lagi ya. Jadi, barisan aritmatika itu adalah ciri-cirinya memiliki selisih yang sama antara suku yang berurutan. Kalau di bahasa Inggrisnya selisih itu difference, jadi kadang disimbolinnya dengan D, tapi kita tetap ikut nasional aja ya pakai B gitu. Iya, belajar SD ya, Din. Insya Allah. Jadi intinya kalau kita menemukan barisan dengan selisih yang sama terus, berarti itu barisan aritmatika. Contohnya kayak ini, 6 ke 9 itu kan bertambah 3. Terus ke belakangnya tuh bertambah 3 terus. 9 ke 12 nambah 3 juga, ini tambah 3 juga, ini tambah 3 juga. Maka ini adalah barisan aritmatika. Begitu juga yang bawah, 5 ke 3. Walaupun itu berkurang, tapi kan sama aja kayak ini berkurang 2. Itu sama aja kayak ditambah min 2 gitu. Jadi B-nya adalah min 2, selisihnya min 2. Jadi walaupun ini berkurang, dia tetap masuk ke barisan aritmatika. 3 ke 1 itu kan berkurang 2. 1 ke min 1 juga berkurang 2. Ini berkurang 2. Nah, ini dua contoh dari barisan aritmatika. Salah satu contoh barisan aritmatika itu ada di kalender. Kalau kita perhatikan kalender, ini ada kalender Maret 2021. Ada nggak barisan yang membentuk barisan aritmatika di kalender ini? Ada yang bisa menunjukkan? Salah satu contohnya barisan aritmatika, atau apakah vertikal, apakah diagonal, ataukah horizontal, salah mereka. Ada nggak nih yang jadi barisan aritmatika? Yang merah bukan? Yang merah ke bawah apa kemana Nisa? Ke bawah ya? Ke bawah. Ya, berapa selisihnya berapa Sal berarti? Kalau yang ini. Benar, ini sebagai 7.
7, betul. Jadi 7 ke 14 itu nambah 7, 14 ke 21 nambah 7, ini pun 7. Sip, ini salah satu contoh barisan aritmatika. Ada lagi nggak? Ada lagi? Iya, betul, Din. Ke samping selisih 1. Semuanya ya, selisih 1. Betul, itu barisan aritmatika juga. Yang ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kan 1 ke 2 nambah 1, 2 ke 3 nambah 1, 3 ke 4, 1, 1, 1. Semuanya kan segini nih, aritmatika semua secara horizontalnya. Begitupun hari-hari yang lain nih, yang 6 ke 13 ke 20 ke 27 pasti semuanya jaraknya 7. Jadi vertikal pun itu membentuk barisan aritmatika. Sekarang kita cek yang diagonal. Coba kita ambil diagonal yang ini dulu, 1 ke 9, 9 ke 17, 17 ke 25. Aritmatika bukan? Aritmatika bukan. Kalau aritmatika selisihnya berapa? Penambahannya berapa? Penambahannya berapa? 1 ke 9, 9 ke 17, 8. Betul. Jadi 8. 1 tambah 8 kan 9 kan? 9 tambah 8, 17. 17 tambah 8, 25. Jadi yang diagonal pun di kalender itu membentuk barisan aritmatika. Gitu ya. Jadi ini banyak banget contoh-contoh barisan aritmatika dalam satu bulan gitu. Satu bulan yang ditampilkan di suatu kalender gitu ya. Ada banyak. Oke, yang ini juga nih kalau mau dilanjutin 2, 10, 8, 10, 18, 18, 26 juga 8. Gitu. Pokoknya dia membentuk yang sama barisannya. Itu salah satu contoh barisan aritmatika. Nah, nih, di sini ada semacam teka-teki silang, tapi dia teka-teki silang untuk barisan aritmatika. Jadi semua mendatar ataupun menurun itu akan membentuk barisan aritmatika. Kita coba lengkapi bareng-bareng ya. Jadi contohnya nih, dulu ya. Misalkan yang sequence pertama, di sini kan ada pokoknya prioritasin yang satu mendatar atau menurun tuh udah ada 2 angka gitu. Jadi kita bisa cek polanya. Pertama, 3 ke 5 itu kan 2 ya jaraknya. Karena di aritmatika berarti seterusnya akan nambah 2 terus. 3, 5, 7, 9, 9 tambah 2, 11, tambah 2, 13. Kayak gitu. Berarti selanjutnya cari yang udah ada 2 angka. Nah, di sini kan ada nih 7 sama 13. Tapi 7 kelongkap 1 gitu kan. Gak apa-apa, jadi 7 ke 13 dulu kita cari. 7 ke 13 berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 kan. Tapi dia lengkapnya 2. Dari 7 ke 13 lengkap 2. 1, 2 gitu kan. Berarti 6-nya kita bagi 2. Jadinya 3. Maka pola yang menurun ini itu selalu bertambah 3. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 3, 13. 13 tambah 3, 16. Kemudian tambah 3 lagi, 19. Kayak gitu. Ada lagi yang bisa diisi nih? Mana lagi? 3 sama 15. 3 sama 15, oke. 3 ke 15, 1, 2, 3, 4. Dia loncat 4. Dari 3 ke 15, nambah berapa? 12. Nambah 12. Berarti 12 dibagi dengan 1, 2, 3, 4. 12 bagi 4? 3. 3. Nah, jadi di sininya 3. Nah, berarti berapa isinya nih?
6, 6, Oke, lanjut. 9, 9, oke. 12, 12, oke. 12, 15, terakhir. 15, Terakhir. 18. 18. Sip. Oke. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke yang mendatar ya. 9 sama 13. Coba Sal. 9 ke 13 berapa nih? Nambah berapa? 4. Nambah 4. Oke, berarti satu kotak. Kan dia pindah 2 kotak ya dari 9 ke 13 ya? Berarti bagi 2. Bagi 2. Jadinya satu kotak nambah berapa? Nambah 2. 2. Sip. Berarti ayo lengkapi coba. 9, 11, 11, oke. 11, Lanjut. 15, 15, oke. 17. 17. Sip. Oke. Nah, Din, coba Din yang 17 sama 14, Din. Diam kan? Kayaknya ada anak kami di samping ya. Gak ada yang. Ya, Miss. Habis 17 berapa, Din, di kotak yang ini? 16 kah? 17, 6. Iya, betul. 16. Karena dia satu doang ya. 1, 2, 3. Itu kan lengkap 3. Terus 17 ke 14 nambah 3. 3 bagi 3, 1. Betul. Oke, lanjut, Diam, Din. bener. 17, terus 16, 15, 15, oke. 13. 13, sip. Oke. Next. Ratu, coba tuh yang mendatar ini tuh. Dari 7 ke 13. Di kotak ini terisi berapa tuh? Tuh, Ratu. Termis. Oke. 7 ke 13. Berarti tengah-tengahnya berapa? 10. Bukan ya? Iya, bukan? Betul, 10. Kan dia 7 ke 13, 6 ya? Ini 6 kan? Terus karena dia 2 kotak, berarti 6 bagi 2. 3. 7 tambah 3, 10. Sip. Berarti di sini berapa sebelum 7? Sebelum 7? 4 bukan ya? Ya, 4, betul. 4, 7, 10, 13. Lanjut, habis 13. 13. 16. 11, terakhir 19. 19. Sip, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Sekarang coba Zahra. Yang ini, Zah. 19 ke 15. Zahra hadir? Ya. Ya, 19 ke 15 berkurang berapa, Zah? 4. Ya, itu 2 kotak kan ya? 1, 2. Kalau 2 kotak berkurangnya 4, berarti 1 kotaknya berkurang 2. Jadi 19 dikurang 2. Berapa nih? 17. Lanjut, 15 dikurang 2 juga. 15 dikurang 2. Berapa? 13. Oke, lanjut. Terakhir. 11. Sip. Oke. Kolom terakhir sekarang. Nah, ini boleh kita bareng-bareng nih. 11, ada min 1, ada 11, ada 19. Sekarang kalau kotak ini, yang tengah-tengah 11 sama 19, diisi berapa berarti? Langsung sebut angkanya berapa? 5.
15. 15, betul. Karena 11 ke 19 itu 4 ya, 15. Oke. Sekarang berarti kalau dia ke sini nambah 4, berarti kalau ke arah sini berkurang 4. Berarti bisa kita lengkapi nih. Habis sebelum 11, 7. 7. Lanjut. 3. 3, Miss. 3. Sip. 3 dikurang 4 hasilnya min 1, bener kan? Gitu. Jadi min kadang-kadang agak tricky juga sih. Cuma kalau selagi masih ada yang positif, kita acuannya ke positif dulu aja. Gitu ya, ini selesai.